pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Di sini justru menariknya pidato Pak Jokowi itu kayak trading. Yang FOMO bukan masyarakat, yang FOMO bukan pemilih, tapi elit-elit lokal. Karena pidatonya Pak Jokowi itu tidak secara otomatis memindahkan suara secara langsung ke PSI. Karena kalau di Pilpres, figur itu memang segalanya dan pengaruh media sosial juga besar di sana. Tapi di Pileg, orang nggak cuma milih karena suka tokoh nasional. Karena yang berperan justru di tingkat lokal, jaringan mereka, relasi sosial, dan elit-elit di daerah. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya itu bukan buat mindahin pemilih langsung, tetapi justru memindahkan orientasi elit politik lokal. Polanya tuh kira-kira begini, ketika Pak Jokowi kasih sinyal dukungan ke PSI, elit lokal langsung membaca itu sebagai sinyal yang memaksa mereka untuk menentukan sikap antara masuk dan berkoalisi dengan PSI atau menolak. Begitu elit lokal ini masuk, maka jaringan lokal langsung bergerak. Dan baru setelahnya suara berpindah di TPS. Makanya dalam pidato Pak Jokowi kemarin, dia bilang siap turun ke daerah-daerah, mati-matian. Itu bukan cuma buat kampanye, tapi untuk meyakinkan elit lokal. Dan belakangan kita melihat banyak tokoh elit lokal yang memang pindah. Setelah ini kita bisa lihat apakah ada bupati yang pindah ke PSI. Karena kalau bupatinya kuat, itu bisa lebih menentukan daripada 1000 baliho nasional. Di sini kita lihat ada mekanisme bertahan dari semua aktor politik di berbagai level. Ketika Jokowi bergerak, elit-elit dari nasional sampai lokal dipaksa menentukan pilihannya, mau kasih loyalitas ke siapa. Tapi menariknya sampai sekarang Jokowi masih bilang Prabowo Gibran 2 periode. Artinya secara politik belum benar-benar dikunci. Belum sepenuhnya yakin juga dengan hasil akhirnya. Kalau dari sudut pandang PSI, kenapa mereka harus melakukan ini semua? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama ini kerjasama. Kalau kita posisikan PSI dan Jokowi setara, artinya secara sadar PSI butuh lompatan besar. Jadi mereka hari ini all in ke Jokowi dan Jokowisme. Di sini ada taruhan besar, resiko besar, tapi juga ada peluang naik kelas karena diangkut Jokowi. Yang kedua, kemungkinannya ini bukan sekedar kerjasama, tetapi PSI justru kehilangan kendali atas partainya sendiri, atas masa depannya. Apalagi kalau kita lihat ketua umum bisa terpilih 2 hari setelah jadi anggota. Itu artinya partai ini bukan lagi partai anak muda, tetapi partai elit yang menjadi kendaraan patron. Dan menariknya, dua-duanya bisa benar sekaligus. Artinya PSI bukan sekedar menumpang pada Jokowi, dia sadar dia sedang bertaruh besar pada Jokowi untuk bertahan hidup dengan konsekuensi kehilangan sebagian otonominya, atau bahkan seluruhnya.